Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal AM atau asesmen madrasah materi SKI tingkat Madrasah Tsanawiyah tahun 2025. 1. Begitu banyak tantangan dan gangguan yang dihadapi Nabi Muhammad dari kafir Quraisy di Mekah dalam menyampaikan dakwahnya, seperti penghinaan, bujukan harta, bertukar sembahan, memprovokasi Abu Thalib, menghasut masyarakat Mekah, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, mempengaruhi negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam. Tapi Nabi Muhammad hadapi dengan A. Sabar, B. Gigih dan ulet, C. Akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran, D. Semuanya benar. Jawabannya ialah D. Semuanya benar. Soal nomor 2. Kerja keras merupakan salah satu perilaku yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Perilaku kerja keras pada diri Nabi Muhammad ditunjukkan dengan A. Bersyukur kepada Allah saat mendapat kemenangan perang, B. Maafkan kesalahan orang lain dan mendoakan kebaikan atasnya, C. Berdoa dengan minta petunjuk Allah dalam menghadapi kaum kafir Quraisy, D. Berdakwah kepada kaum kafir Quraisy meskipun mendapat hambatan bertubi-tubi. Jawabannya ialah D. Berdakwah kepada kaum kafir Quraisy meskipun mendapat hambatan bertubi-tubi. Soal nomor 3. Juru bicara orang-orang muslimin ketika menghadap Raja An-Najasyi adalah A. Ja'far bin Abi Thalib, B. Abdullah bin Rabi'ah, C. Amr bin Al-Ash, D. Abu Jahal. Jawabannya ialah A. Ja'far bin Abi Thalib. Soal nomor 4. Siapakah nama Raja An-Najasyi? A. Aswama bin Abjar, B. Tulaiha bin Amr, C. Warokoh bin Zaid, D. Abu Hakim. Jawabannya ialah A. Aswama bin Abjar. Soal nomor 5. Jumlah kaum muslimin hijrah pertama ke Habasyah adalah A. 12 pria dan 4 wanita, B. 13 pria dan 4 wanita, C. 14 pria dan 4 wanita, D. 15 pria dan 4 wanita. Jawabannya ialah A. 12 pria dan 4 wanita. Soal nomor 6. Pernyataan berikut yang tidak benar tentang hijrah Rasulullah ke Taif adalah A. Rasulullah ke Taif untuk mencari tempat dakwah baru, B. Rasulullah ke Taif karena kekejaman kafir Quraisy semakin meningkat, C. Rasulullah ke Taif setelah wafatnya Abdul Muthalib dan Khadijah, D. Rasulullah ke Taif untuk berdagang. Jawabannya ialah D. Rasulullah ke Taif untuk berdagang. Soal nomor 7. Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif adalah A. Makin meningkatnya kejaman kafir Quraisy, B. Mengunjungi sanak keluarga, C. Penduduk Mekah sudah masuk Islam seluruhnya, D. Mencari barang dagangan. Jawabannya ialah A. Makin meningkatnya kekejaman kafir Quraisy. Soal nomor 8. Siapa sahabat yang pertama mempercayai peristiwa Isra Mi'raj? A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya ialah A. Abu Bakar As-Siddiq. Soal nomor 9. Arti Isra secara bahasa adalah A. Perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, B. Perjalanan pada malam hari, C. Perjalanan jarak jauh, D. Perjalanan naik ke langit. Jawabannya ialah B. Perjalanan pada malam hari. Soal nomor 10. Pada peristiwa hijrah Nabi SAW ada seorang pemuda pemberani yang mau menempati tempat tidur Rasulullah untuk mengecoh kaum musyrikin. Siapakah namanya? A. Zaid bin Sabit, B. Zaid bin Harisah, C. Ali bin Abi Thalib, D. Utsman bin Affan. Jawabannya ialah C. Ali bin Abi Thalib. Soal nomor 11. Sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Utsman bin Affan, C. Umar bin Khattab, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya ialah A. Abu Bakar As-Siddiq. Soal nomor 12. Tujuan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah adalah A. Mencari nafkah, B. Mencari pengikut, C. Menyelamatkan umat Islam, D. Menyelamatkan diri Rasulullah sendiri. Jawabannya ialah C. Menyelamatkan umat Islam. Soal nomor 13. Di antara hikmah hijrah Rasulullah yang dirasakan manfaatnya untuk seluruh umat Islam sampai saat ini adalah A. Berdirinya pemerintahan baru di Madinah, B. Penentuan kalender Hijriah, C. Bersatunya kaum muslimin Ansor dan Muhajirin, D. Bertambah banyaknya pengikut Nabi Muhammad SAW. Jawabannya ialah B. Penentuan kalender Hijriah.
Soal nomor 14, janji setiap penduduk Yathrib membela agama Allah dan Rasulullah yang dilakukan saat melaksanakan ibadah haji dikenal dengan sebutan A. Perjanjian Madinah, B. Perjanjian Hudaybiyah, C. Bai'ah Ridwan, D. Bai'ah Aqabah. Jawabannya ialah D. Bai'ah Aqabah. Soal nomor 15, sebab utama Fathu Mekah adalah A. Rasulullah merindui Baitullah, B. Perintah Allah SWT, C. Bani Khuza'ah menyerang Bani Bakar, D. Musyrikin Mekah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Jawabannya ialah D. Musyrikin Mekah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Soal nomor 16, sebagai tanda penghargaan Rasulullah di atas pengislaman Abu Sufyan, Baginda telah menawarkan beliau dengan A. Jabatan ketua di perkampungan Bani Sa'ad, B. Terselamat dari dijadikan hamba sahaya, C. Dapat masuk surga, D. Jaminan keselamatan pada siapa saja yang berlindung di rumahnya. Jawabannya ialah D. Jaminan keselamatan pada siapa saja yang berlindung di rumahnya. Soal nomor 17, siapakah pemimpin Quraisy yang memeluk agama Islam dalam peristiwa penaklukan kota Mekah? A. Abu Sufyan, B. Abu Lahab, C. Abu Jahal, D. Abbas bin Abdul Muthalib. Jawabannya ialah A. Abu Sufyan. Soal nomor 18, siapakah pemimpin Quraisy yang memeluk agama Islam dalam peristiwa penaklukan kota Mekah? A. Abu Sufyan, B. Abu Lahab, C. Abu Jahal, D. Abbas bin Abdul Muthalib. Jawabannya ialah A. Abu Sufyan. Soal nomor 19, di bawah ini yang tidak termasuk Khulafaur Rasyidin adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Jaiz bin Sabit. Jawabannya ialah D. Jaiz bin Sabit. Soal nomor 20, sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan gelar As-Siddiq adalah A. Umar bin Khattab, B. Abu Bakar, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya ialah B. Abu Bakar radhiyallahu an. Soal nomor 21, memerangi orang murtad, memberantas nabi palsu, mengumpulkan dan menulis ayat Al-Quran, serta memperluas wilayah dakwah Islamiyah adalah prestasi dari A. Ali bin Abi Thalib, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Utsman bin Affan. Jawabannya ialah C. Abu Bakar As-Siddiq. Soal nomor 22, siapa khalifah yang menyebut dirinya sebagai khalifah Rasulullah? A. Abu Bakar, B. Bilal bin Rabah, C. Umar bin Khattab, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya ialah C. Umar bin Khattab. Soal nomor 23, proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab yaitu dengan A. Dewan Syuro, B. Musyawarah, C. Wasiat Khalifah sebelumnya, D. Desakan masyarakat. Jawabannya ialah B. Musyawarah. Soal nomor 24, gelar Utsman bin Affan yaitu A. Al-Faruq, B. As-Siddiq, C. Dzun-Nurayn, D. Zulkarnain. Jawabannya ialah C. Dzun-Nurayn. Soal nomor 25, Perang Jamal terjadi merupakan peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan A. Muawiyah, B. Talhah, C. Zubair, D. Aisyah. Jawabannya ialah D. Aisyah. Soal nomor 26, perjanjian damai antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang berakibat munculnya kelompok Syiah dan Khawarij dikenal dengan nama perjanjian A. Linggarjati, B. Hudaybiyah, C. Daumatul Jandal, D. Siffin. Jawabannya ialah D. Siffin. Soal nomor 27, perhatikan gambar berikut. Nama Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin A. Kabilah Quraisy, B. Kabilah Umayyah, C. Kabilah Qusay, D. Kabilah Hisham. Jawabannya ialah A. Kabilah Quraisy. Soal nomor 28, perhatikan gambar berikut. Bani Umayyah 1 merintah selama A. 70 tahun, B. 80 tahun, C. 90 tahun, D. 100 tahun. Jawabannya ialah C. 90 tahun. Soal nomor 29, perhatikan gambar berikut. Pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan diteruskan oleh anaknya yang bernama A. Yazid bin Muawiyah, B. Muawiyah bin Yazid, C. Yazid bin Abdul Malik, D. Walid bin Yazid. Jawabannya ialah A. Yazid bin Muawiyah. Soal nomor 30, perhatikan gambar berikut. Pada masa Walid bin Abdul Malik dibangun sebuah masjid Damaskus hasil karya arsitek terkenal yang bernama A. Abu Ubaidah bin Jarrah,
B. Uqbah bin Nafi, C. Sa'id bin Musayyad, D. Rabi'ah Ar-Ra'i. Jawabannya ialah A. Abu Ubaidah bin Jarrah. Soal nomor 31. Pengumpulan dan penyempurnaan hadis terjadi pada masa pemerintahan Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yaitu A. Umar bin Abdul Aziz, B. Yazid bin Walid, C. Sulaiman bin Abdul Malik, D. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jawabannya ialah A. Umar bin Abdul Aziz. Soal nomor 32. Lahirnya Bani Umayyah I Damaskus pada tahun A. 13 Hijriah, B. 25 Hijriah, C. 40 Hijriah, D. 50 Hijriah. Jawabannya ialah C. 40 Hijriah. Soal nomor 33. Ilmu yang mengajarkan penyerahan diri kepada Allah SWT untuk meninggalkan kesenangan dunia dan hidup menyendiri beribadah kepada Allah, yaitu A. Tasawuf, B. Akhlak, C. Fikih, D. Hadis. Jawabannya ialah A. Tasawuf. Soal nomor 34. Daulah Bani Abbasiyah berkuasa selama tahun. A. 200, B. 300, C. 400, D. 500. Jawabannya ialah D. 500 tahun. Soal nomor 35. Khalifah yang dianggap sebagai peletak dasar pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah adalah A. Abu Ja'far al-Mansur, B. Harun al-Rashid, C. Al-Ma'mun, D. Al-Muqtasim. Jawabannya ialah A. Abu Ja'far al-Mansur. Soal nomor 36. Ibu kota dinasti Bani Abbasiyah berada di kota A. Damaskus, B. Andalusia, C. Fustat, D. Baghdad. Jawabannya ialah D. Baghdad. Soal nomor 37. Pendiri dari dinasti Ayyubiyah adalah A. Abu Abbas as-Saffah, B. Abu Sufyan, C. Salahuddin al-Ayyubi, D. Harun al-Rashid. Jawabannya ialah C. Salahuddin al-Ayyubi. Soal nomor 38. Berbeda dengan pemerintahan dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah adalah penganut paham A. Mu'tazilah, B. Sunni, C. Jabariyah, D. Syiah. Jawabannya ialah B. Sunni. Soal nomor 39. Untuk membantu khalifah dalam menjalankan tugasnya, maka dibentuklah wazir. Apa yang dimaksud dengan wazir? A. Keamanan negara, B. Panglima perang, C. Perdana Menteri, D. Penafsir mimpi. Jawabannya ialah C. Perdana Menteri. Soal nomor 40. Salah satu wali 9 yang memiliki pesan Moh Limo adalah A. Sunan Gresik, B. Sunan Ampel, C. Sunan Muria, D. Sunan Kudus. Jawabannya ialah B. Sunan Ampel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.